Terima kasih Mr. Amran selaku Master of Ceremony hari ini. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua ya kesempatan untuk berkumpul kembali meskipun di dunia maya. Juga sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama saya senang sekali nih dengan kehadiran para narasumber yang sudah berada di room Zoom ini ya, kepada Pak Mustafa Jufri. Ini Pak Mustafa ini sudah membimbing kami ya Aulia sejak waktu 2011 ya, yang waktu itu Multiple Intelligence Research sebagai analis MIR. Terima kasih banyak, kami sangat terbantu ya. Sekolahnya manusia itu bersama dengan almarhum Pak Munif Khatib. Saat itu kami benar-benar terbantu saat menapaki pertama kali Aulia berdiri ya. Terima kasih banyak Pak Mustafa, meskipun mungkin saya melangkahi moderator ya, harusnya tidak dikasih CV-nya dulu. Lalu terima kasih juga untuk Miss Lala Laurencia Mira yang sudah hadir juga di sini atas kesediaannya ya sebagai narasumber untuk yang keempat kalinya ya Miss Lala. Ya, 2 kali offline dan 2 kali ini online ya. Mudah-mudahan bisa offline lagi nih sama Miss Lala dan juga Pak Mustafa ya. Lebih seru kayaknya kalau offline ya. Insya Allah nanti akan kita undang lagi nih Pak Mustafa dan Miss Lala pada acara offline kita gitu ya ke depan. Terima kasih banyak ya. Selamat, semoga nanti kita bisa dapat ilmu-ilmu parentingnya nih. Kita gali nih dari Pak Mustafa dan Miss Lala. Kita ini mengundang pembicara-pembicara yang ya sudah kita pilih gitu ya. Dan alhamdulillahnya antusias peserta itu lumayan tinggi ya, mungkin sekitar 150-an peserta yang sudah mendaftar ya. Lalu juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta di sini ya, kesediaannya untuk menambah ilmu sebagai parents ya, ataupun calon parents mungkin ada, ataupun yang buat cucunya, buat siapa saja. Sebetulnya parenting ini sebetulnya semua orang butuh parenting menurut saya ya, baik itu nenek-nenek, ibu, apalagi ibu-ibu ya, maupun anak remaja. Anak remaja itu butuh parenting untuk nanti ke depan menjadi calon orang tua selanjutnya ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia baik dari TK maupun SD yang sudah berjerih payah mewujudkan acara ini ya, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara ini, dan mudah-mudahan sampai selesai kita lancar jaya, tidak ada apa-apa. Amin. Lancar semua, amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk acara ini, tujuan diselenggarakan acara ini diantaranya adalah pertama, kita seperti tadi yang saya bicarakan bahwa kita ini akan berbagi ilmu ya. Melalui Pak Mustafa dan Miss Lala ini kita ingin berbagi ilmu. Kita niatkan untuk sama-sama ya meningkatkan mutu. Oh, selain ini juga sebetulnya merupakan open house Aulia ya, supaya Aulia ini lebih dikenal lagi di masyarakat yang lebih luas ya, selain parents
Nah, selanjutnya kita benar-benar meniatkan ingin meningkatkan mutu pendidikan. Ya, mutu pendidikan Indonesia ini dipertaruhkan ya. Jadi kita mau kontribusi sekecil apapun sepertinya ya harus kita lakukan gitu ya. Seperti ini kan kita kecil-kecilan ya, 150 orang, insya Allah nanti bisa menularkan dari satu kepala ke 150 lagi kan jadi semakin banyak ya yang bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa nanti. Juga meningkatkan yang bagaimana ya, meningkatkan pendidikan tuh yang bagaimana? Yaitu bagaimana memberdayakan konteks. Jadi selama ini pembelajaran itu di luar lost konteks. Jadi tidak ada konteksnya ya. Jadi kita memberdayakan konteks, bagaimana menghadirkan perubahan yang dapat mengoptimalisasi dan mengakomodir perbedaan. Jadi selama ini sekolah-sekolah yang ada itu kurang sekali gitu, kalaupun dibilang hampir tidak ada ya, mengakomodir perbedaan di antara siswa-siswa. Nyatanya realitanya siswa itu ya berbeda-beda, tidak seragam. Tapi kenapa di kelas-kelas itu seolah-olah siswa itu ya harus mencapai titik tertentu yang seragam dengan standar tertentu. Alhamdulillah sekarang kurikulum Merdeka itu sudah tidak seperti itu ya. Itu sangat membantu nanti kita untuk mudah-mudahan mutu pendidikan akan meningkat gitu, dengan anak berada di level-level masing-masing ya, dengan diferensiasi itu insya Allah bisa membantu anak itu nyaman belajar, tidak merasa ditarget harus KKM-nya sekian kan, biasanya ada KKM ya, sekarang alhamdulillah sudah dihapuskan, yang ada KKTP yaitu ketuntasan tujuan pembelajaran. Kemendikbudristek juga tujuan pendidikannya sudah kembali lagi ke Ki Hajar Dewantara, yaitu visi karakter building, well-being, dan juga literasi dan numerasi. Nah ini yang akan dibahas oleh Miss Lala, bagian literasi numerasinya. Selanjutnya yang ini kabar gembira buat kita semua juga, ini ya. Oh ya, sebelumnya saya akan share screen dulu. Ya. Ya, ini dia. Nah, ANBK vs UN. Nah, beberapa orang masih asing dengan ANBK, ya, masih menganggap ANBK itu ya sama itu juga ujian, cuma namanya yang diubah menjadi ANBK. Padahal ini jauh sekali, sangat berbeda ya antara ANBK dan UN tersebut. Siswa mendapat nilai sekian, lalu lulus atau tidak lulus. Sedangkan ANBK itu lalu hasil dari ANBK tersebut itu tidak tidak dibagikan kepada masing-masing siswa. Siswa justru tidak tahu hasil perolehan ANBK-nya itu berapa, literasinya berapa, numerasinya berapa, itu tidak kelihatan. Tapi sekolahlah yang akan dinilai dari ANBK itu ya. Dari kelas 5 angkatan ini berapa anak yang mahir literasi, berapa persen ya? Berapa persen yang mahir, berapa persen cakap, berapa persen kecakapan dasar, berapa persen yang perlu intervensi. Nah, di situ kita lihat, oh, siswa kita ada sekian nih. Berarti yang perlu intervensi sekian persen, berarti sekian anak. Nah, nanti kita lihat dari pemetaan keadaan siswa, kita bisa lihat, oh, si A, B, C itu yang perlu diintervensi. C, D
yang sudah cakap. Kira-kira seperti itu ya. Tapi benar-benar ANBK itu tidak menghakimi siswa. Yang dihakimi sekolah. Jadi sekolahlah yang dapat rapot gitu, bukan siswanya ya, sekolah yang dapat. Sedangkan kalau UN siswanya. Nah, ini contoh anak-anak kemarin barusan selesai ya, hari Rabu dan Kamis kemarin melaksanakan ANBK. Nah, inilah foto-fotonya ya. Anak-anak sedang mengerjakan ANBK. Dan ya mereka tidak ada beban nanti nilainya berapa gitu ya. Mereka ya mengerjakan saja gitu. Dan selain literasi numerasi itu ada 2 lagi yang mereka kerjakan, yaitu apa? Survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, 2 itu akan melihat bagaimana potret sebuah sekolah gitu ya. Apakah sekolah itu ramah anak misalnya, apakah sekolah itu membuat anak itu nyaman belajar di situ, lingkungannya seperti apa, lalu apakah sekolah itu membangun karakter anak ya, misalnya dari sisi toleransinya gitu, apakah anak-anak kita itu memiliki toleransi yang tinggi atau rendah, itu akan terlihat saat anak mengerjakan ANBK. Jadi ini adalah upaya dari mulai masuk sekolah ya, kelas 1 sampai kelas 5. Jadi tidak bisa instan tiba-tiba jenggreng gitu. Apa latihan terus selesai seperti UN ya, beda sekali, beda jauh, dan ini yang kita harapkan sebetulnya ya untuk peningkatan mutu pendidikan. Oke, lalu nah kita lihat di sini, ini tadi ya ANBK isinya ini semua. Lalu nah, soal-soal seperti ini dulu kita dapat soal seperti ini kan, zaman kita sekolah, dan beberapa sekolah masih ada yang soal-soalnya seperti ini. Pilihan, maksud saya dari tampilannya juga tidak berwarna, lalu tidak ada konteks gitu ya. Seperti ini. Ini bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang kan pakai namanya literasi, padahal literasi lebih luas ya, misalnya. Nanti Miss Lala yang akan menjelaskan, nanti akhirnya saya yang jadi pembicara kalau. Nah, ini juga bahasa, masih bahasa Indonesia seperti ini soal-soalnya, matematikanya seperti ini. Ya, matematika bukan numerasi. Nah, ini asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu adalah mengukur anak saat pertama kali bergabung di sekolah. Nah, ini untuk fase A. Nah, sekarang pakainya fase A itu kelas 1 dan 2. Jadi kalau anak bisa mengerjakan soal ini, artinya dia kelas 1 dan 2 sudah menguasai. Jadi kalau asesmen diagnostik itu nilainya 100, artinya dia sudah kelas 2, bukan kelas 1 gitu. Artinya terlalu tinggi ya. Kadang saya kok anak saya literasinya dapatnya sekian gitu. Misalnya separuhnya 50. Nah, 50 itu artinya sudah menguasai kelas 1 malah. Kalau 100 artinya sudah menguasai kelas 2, karena ini untuk fase A dan B. Ini untuk melihat apakah anak-anak kita sudah sesuai dengan harapan dari capaian pembelajaran yang diberikan oleh Kemendikbudristek atau belum gitu ya. Beda sekali kan, soalnya itu sangat beda. Ini ada kemanfaatan di situ ya. Cerita tentang bagaimana tidur gitu, sebelum tidur, terus kalau kurang tidur seperti apa. Nah, ini tadi informasi, yang ini sastranya dipisah ya, literasi numerasi, literasi informasi dan sastra itu dipisah. Ini juga sama, ada konteksnya. Matematika pun ada konteksnya. Ini ceritanya ke tempat bermain, kayak di mall gitu, lalu bisa menukarkan kupon dan sebagainya. Anak ngerasa, oh saya itu saya banget gitu, saya melakukan itu dan saya harus menghitungnya gitu kan. Lalu ini numerasi yang bilangan juga fase ini kelas 1 dan 2 ya. Ini bilangannya juga, saya pernah ngantri gitu. Dan nomor antrian saya berapa sih gitu kan. Nah, ini geometrinya seperti ini. Oke, nah ini salah satu contoh soal ANBK yang menurut anak-anak sulit. Waktu setelah ANBK kita wawancara, guru-guru wawancara, yang paling sulit mana? Yang lift kan. Lift. Jadi
ini benar-benar memang menguji tingkat matematika yang tingkat tinggi ya, karena kan ANBK itu disesuaikan soalnya sampai anak bisa mengerjakan kelas 6 sebetulnya ya. Kalau anak yang sudah sangat mahir itu kan bisa. Lalu, nah ini masih lift nomor 3, nomor 4-nya. Nah, seperti ini soal-soalnya ya. Saat lift kosong berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan anak-anak ya. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah siapa dan siapa. Lalu apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Nah, berilah tanda centang. Bla 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 bla, benar salah. Oh ya, soalnya pun tidak harus jawaban satu yang benar. Bisa jadi silahkan pilih jawaban yang sesuai. Bisa lebih dari satu centrangnya. Nah, ini apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan 5 orang yang lain dalam berapa kapasitas lift yang tersedia. Ini menurut saya benar-benar dahsyat ya. Soalnya tuh dahsyat. Menguras computational thinking-nya, lalu critical thinking-nya, semuanya, problem solving-nya itu keren. Saya angkat jempol gitu ya untuk soal ANBK itu benar-benar kontekstual gitu ya. Dan ini Miss Lala, untuk orang tua siswa itu ada yang menanyakan gitu, kalau Montessori, kan Miss Lala Montessori juga nih Miss Lala, itu sama ANBK nanti gimana gitu? Apakah anak tidak akan kecanduan alat peraga kalau pakai Montessori? Ada sebagian orang tua yang mempertanyakan itu. Mungkin Miss Lala bisa menjelaskannya nanti. Nah, untuk survei lingkungan belajar, salah satu soalnya seperti ini. Untuk mengejar nilai yang baik, kamu seringkali tertekan sehingga melakukan cara apapun, termasuk hal yang melanggar seperti mencontek. Nah, ini justru dijadikan pertanyaan. Jadi kalau siswa bilang ya sering atau pernah di beberapa mata pelajaran, nah artinya kan dia benar-benar tertekan. Baik itu entah tertekan dari gurunya di sekolah, di target nilainya berapa, atau tertekan dari rumah, orang tuanya, kamu harus nilainya sekian gitu, harus tinggi. Itu masuk justru akhirnya rapot kita jadi jelek gitu, rapot sekolahnya kalau iya semua gitu kan. Seperti itu. Nah, ini saya akan kutip sebelum selanjutnya. Saya akan kutip kata-kata dari Bu Najila Shihab ya, sebagai tokoh Merdeka Belajar. Sebelum ada Merdeka Belajar yang sekarang, saya sudah mengikuti dari beberapa tahun yang lalu yang Merdeka Belajar ala Najila Shihab. Najila bilang, kita ingin perubahan kurikulum menghasilkan dampak transformasi pendidikan. Kurikulum yang memberdayakan konteks, mendukung murid kita menjadi murid-murid yang punya kompetensi kemerdekaan belajar, yang berdaya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini juga ininya Aulia ya, lifelong learners. Kurikulum yang tidak mendukung murid agar sekedar mampu menjawab materi di selembar kertas, tetapi murid-murid yang kompeten dalam menjalankan kehidupannya, bahkan mampu berkontribusi pada masyarakatnya. Itu kata-kata dari Najila Shihab saat menjelang Temu Pendidik Nasional. Ya. Selanjutnya, ya selain kita dalam rangka smart parenting ini, kami juga ingin mengumumkan bahwa alhamdulillah ya, Aulia ini kan sudah berdiri sejak 2009 ya, dan kebetulan 2022 ini ada beberapa guru yang sudah bergabung selama 10 tahun. Nah, akan saya tayangkan di sini. Ya, ini diantaranya ada Kurniasih atau biasa kita sapa Miss Neng. Ya, selamat ya Miss Neng, sudah
10 tahun bergabung di Aulia. Terima kasih atas loyalitasnya, atas kerja kerasnya, atas komitmennya. Terima kasih banyak, Miss Neng. Miss Neng ini adalah koordinator guru daycare di TK. Ya, sekaligus yang masak-masak di dapur. Nah, selanjutnya ada Miss Evi Susanti. Ya, Miss Evi Susanti ini guru sekarang menjadi guru shadow teacher di SD ya, dan juga guru daycare. Selamat ya Miss Evi, sudah 10 tahun, sudah loyal, sudah komit, sudah mampu bertransformasi yang tadinya guru daycare sekarang bisa jadi shadow teacher dengan IP-nya ya, individual program, sudah bisa bikin kurikulum individual program. Miss Evi ya. Lalu selanjutnya, nah ini Miss Siti Kahar, kami mengabarkan kabar gembira, tapi juga sekaligus ada kabar duka dari Miss Siti sebentar ya. Acara serah terimanya itu kemarin, tapi berhubung ada musibah, yaitu ibunda dari Miss Siti Kahar telah wafat, telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, dan kita doakan semoga almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Jadi untuk Miss Siti Kahar kemarin tidak ikut, ini masih saya pegang ininya Miss Siti Kahar, piagamnya dan juga hadiahnya masih ada di saya ya. Selamat buat Miss Siti Kahar yang sudah bergabung 10 tahun dan ini bendahara sejak awal ya, sekarang menjadi ketua bendahara dan tetap loyal dan komit dan juga sekaligus guru tari ya. Miss Siti ini guru tari, penari Kota Cirebon, penari pelatih tari ya. Buat Miss Siti, selamat ya. Lalu selanjutnya ya Miss Wulan Purnamasari. Nah, Miss Wulan Purnamasari ini adalah sekarang menjadi kepala TK Aulia. Sudah bergabung 10 tahunnya Oktober ini ya, pas banget Oktober 10 tahun. Terima kasih banyak Miss Wulan yang sudah memimpin TK selama beberapa tahun dengan baik. Terima kasih atas loyalitasnya, atas komitmennya. Applause buat Miss Wulan. Dan yang ini banyak juga ya, ada 5 nih yang sudah 10 tahun. Yang sudah lebih dari 10 tahun juga ada. 12 tahun. Ya, selanjutnya adalah Miss Ade Ira. Miss Ade Ira ini adalah guru, awalnya guru TK, ya, lalu belajar banyak dengan saya tentang Montessori, dan sekarang menjadi koordinator Montessori. Nah, yang mengajar math, Montessori math, khusus Montessori math, masih bergabung di SD dan juga di TK di 2 tempat. Miss Siti juga tadi di 2 tempat ya. Selamat ya buat Miss Ade yang sudah bergabung selama 10 tahun. Mudah-mudahan Aulia bisa memberi kontribusi balik ya kepada miss-miss yang sudah loyal ini, yang sudah memberi banyak kontribusi kepada kita dari mulai kita tertatih-tatih sampai sekarang, alhamdulillah ya sudah lumayan agak berdiri gitu. Ya, dan satu lagi masih ada nih. Nah, kalau yang ini sudah 25 tahun mendampingi saya. Ya, ya. Oke, itu saja
sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Mas Reja Rugoya MPD yang telah memberikan sambutan, sekaligus terima kasih, selamat juga ya untuk guru-guru yang tadi sudah berhasil diberikan penghargaan atas dedikasinya selama berkhulwat di Aulia begitu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator Bapak Soleh Hasan. Mangga kepada Bapak Soleh Hasan, Bapak, waktu dan tempat kami persilakan, Pak.